Alhamdulillah, saya membaca berita pada hari ini bahwasanya anggota DPR dari Partai Gerindra, Bapak Nuroji, yang pada saat dalam rapat agenda naturalisasi pada saat itu menyatakan bahwa merasa atau kurang bahagia dengan prestasi persepak bolaan Indonesia karena persepak bolaan Indonesia diisi dengan para pemain naturalisasi. Bahkan dia menyampaikan tidak begitu senang karena banyak dihuni oleh pemain naturalisasi, bukan akamsi atau anak kampung sendiri. Tentu saja pernyataan ini memang menurut saya rasis dan pantas diberikan hukuman. Tapi izinkan saya menyampaikan pemahaman saya soal naturalisasi sekaligus kritik buat Bapak Nuroji. Kepada yang terhormat Bapak Nuroji di Senayan sana, pernyataan Bapak seperti itu sangat tidak pantas, terutama dari seorang anggota DPR yang seharusnya memahami peran strategis sepak bola dalam memperkuat persatuan bangsa dan membangun reputasi Indonesia di tingkat internasional. Kritik semacam ini tidak hanya menyinggung para pemain yang sudah memberikan segalanya untuk timnas, tetapi juga mencerminkan pandangan sempit yang bertentangan dengan semangat modernisasi olahraga. Naturalisasi adalah hal umum di dunia sepak bola. Banyak negara menggunakan pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas mereka. Contoh, Prancis juara dunia 2018 dihuni banyak pemain keturunan dari Afrika. Jerman juara dunia tahun 2014 menggunakan Mesut Ozil, seorang keturunan dari Turki. Italia, Spanyol, Jepang juga melakukan, bahkan negara-negara kuat lainnya juga melakukan hal serupa. Naturalisasi bukan hanya soal asal-usul, tapi soal kontribusi nyata kepada negara yang mereka bela. Para pemain naturalisasi yang membela Indonesia telah berkomitmen penuh untuk mengenakan Garuda di dada. Naturalisasi adalah strategi untuk berprestasi. Timnas Indonesia menggunakan pemain naturalisasi karena kebutuhan untuk meningkatkan daya saing di kancah internasional. Apakah ini berarti kita tidak bangga dengan pemain lokal? Tentu tidak. Pemain naturalisasi bukanlah pengganti pemain lokal, tetapi pelengkap yang membantu mengakselerasi perkembangan sepak bola nasional. Pernyataan Anda bisa memecah belah dan menyakiti. Pernyataan yang menyinggung pemain naturalisasi dengan mengatakan bahwa Anda tidak terlalu bangga, dan jelas kata-kata Anda itu ditujukan kepada pemain naturalisasi. Ini adalah bentuk ketidakadilan. Para pemain naturalisasi ini adalah WNI yang sah dan telah bersumpah setia kepada negara. Dengan segala upaya keras mereka layak mendapatkan penghormatan, bukan kritik yang bersifat rasis atau diskriminatif. Naturalisasi adalah keputusan resmi negara. Keputusan naturalisasi tidak dibuat sembarangan. Ini melalui proses hukum yang sah dan dipersetujui dari DPR itu sendiri. Sebagai anggota legislatif, Anda seharusnya mendukung keputusan ini, bukan meremehkan. Ataupun, jika Anda punya hal yang mau dikritik, kritiklah sesuai dengan kapasitas. Sebagai pejabat publik, Anda memiliki tanggung jawab untuk memberikan pernyataan yang membangun, bukan justru menjatuhkan moral pemain dan memecah belah masyarakat. Harap segera lebih belajar dengan baik terkait tugas Bapak di DPR. Perbanyak riset jika akan melakukan sidang. Kuasai materi dengan baik agar ucapan Anda dan pendapat yang disampaikan diterima dengan baik. Kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia, mari kita renungkan bersama bahwa naturalisasi bukanlah bentuk pelemahan identitas nasional, melainkan sebuah strategi global yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan daya saing di kancah internasional. Para pemain naturalisasi yang kini membela merah putih adalah bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Mereka bukanlah orang asing, melainkan warga negara yang telah mengikrarkan setia kepada NKRI melalui kemampuan mereka. Diskriminasi dalam bentuk apapun hanya akan merusak persatuan yang menjadi pondasi bangsa ini. Jika kita menilai seorang bukan dari dedikasinya, melainkan dari asal-usulnya, kita telah kehilangan esensi keadilan dan kebijaksanaan sebagai bangsa yang besar. Sepak bola seperti halnya semangat gotong royong yang menjadi jati diri Indonesia. Sepak bola adalah permainan tim. Kemenangan bukanlah hasil kerja keras satu orang, tetapi kolaborasi semua pihak, baik pemain lokal, naturalisasi, tim pelatih, federasi, dan juga tentunya supporter. Jika semua elemen bersatu, maka cita-cita sepak bola Indonesia bersaing di kancah internasional tidak akan hanya sebatas mimpi. Kita harus bangga bahwa Indonesia kini mampu menarik talenta-talenta global untuk memperkuat barisan kita, sekaligus menjadikan para pemain lokal terinspirasi dan termotivasi untuk terus berkembang. Mari kita jaga kata-kata dan tindakan kita agar senantiasa mencerminkan nilai-nilai kebangsaan yang berkeadilan dan penghargaan terhadap siapapun yang berjuang membawa nama Indonesia ke puncak tertinggi. Kritik itu penting, tetapi mari kita pastikan bahwa kritik tersebut bersifat membangun, bukan menjatuhkan. Ingat, semangat Garuda tidak mengenal batas asal-usul. Ia hanya mengenal keberanian, perjuangan, dan kebanggaan atas lambang yang kita bela bersama. Begitulah pesan dari saya. Salam hangat, salam hormat, salam damai, salam sepak bola, salam lebih pintar lagi kepada anggota Dewan.
Terima kasih dari saya, dari anak desa, dari seorang petani yang memang mencintai sepak bola. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa sedikit menjadi pelajaran untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.